Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita pernah berkomunikasi ya melalui WhatsApp untuk melakukan sesi konseling kali ini. Nah, biar lebih akrab lagi nih, perkenalan lagi ya. Nama saya Siti Habibah. Saya mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sekarang boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Zahra Natasha Wardani. Biasanya dipanggil apa? Zahra. Oh, Zahra. Berarti bisa saya panggil Mbak Zahra gitu ya? Ya, Sebelumnya Mbak Zahra pernah melakukan sesi konseling atau pernah datang gitu ke konselor? Enggak, belum pernah. Belum pernah, berarti ini pertama kalinya Mbak gitu Iya, ya melakukan sesi konseling. Iya. Oke, di sini saya akan memberitahukan ya durasi waktu yang akan kita gunakan selama sesi konseling. Nah, kita akan menggunakan waktu 30 menit. Namun dimana apabila nanti ketika waktu habis tapi kita belum menemukan solusi dari permasalahan Mbak, kita adakan lagi sesi konseling selanjutnya. Saya juga meminta izin selama sesi konseling untuk merekamnya. Apakah boleh? Ya, boleh. Oke, seperti itu. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Zahra kesibukannya apa ya? Tidak ada, hanya membantu mama aja di rumah. Kalau sekolahnya? Baru lulus. Oh, baru lulus. Iya. Sebelumnya nih, Mbak Zahra punya planning atau rencana gitu setelah lulus mau ngapain? Iya, punya. Punya. Kalau boleh tahu apa aja? Kuliah sama tahfidz, insya Allah. Kuliah sama tahfidz. Keinginan besar nih, keinginan yang terbesar dari Mbak Zahra itu pengen kuliah dulu apa pengen tahfidz dulu? Ya, yang pastinya kuliah. Kuliah dulu. Iya. Kalau boleh tahu pengen kuliah di mana? Di UIN Sunan Gunung Jati. Di Bandung juga, di Iya. UIN Bandung. Apa yang udah Mbak lakuin gitu buat bisa masuk ke UIN Bandung? Yang pertama pastinya mencari-cari informasi terlebih dahulu, dan setelah itu mulai daftar gitu, mencoba daftar. Ya. Sebelumnya Mbak pernah mengkomunikasikannya sama orang tua? Iya, pernah. Gimana apa sih tanggapan atau respon dari orang tua Mbak? Mereka bilang gitu ya, mama sama papa itu nggak sanggup gitu untuk membiayai kuliah gitu, karena ya Karena bisa permasalahan? gitu. Ya, karena permasalahan perekonomian gitu. Oh, perekonomian. Kalau boleh tahu orang tua Mbak kerjanya sebagai apa? Ayah itu nggak bekerja gitu, nggak punya penghasilan tetap. Jadi ya mama juga nggak ada penghasilan gitu. Ayah nggak bekerja, nggak punya pekerjaan yang tetap, jadi nggak ada penghasilan gitu. Jadi permasalahannya Mbak merasa ngerasa down itu gara-gara masalah perekonomian. Tapi sebelumnya Mbak pernah tahu nggak sih kalau di UIN itu ada beberapa jalur masuk, ada juga beberapa beasiswa. Mbak pernah tahu? Enggak, belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi di UIN itu ada jalur masuk itu banyak ya. Nah, salah satunya yang sekarang itu ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu ada jalur mandiri tahfidz. Nah, kan Mbak sebelumnya itu kan sekolahnya Pesantren. di pesantren ya. Kalau boleh tahu di pesantren mana ya Mbak? Di MAPSI Tarogong. MAPSI Tarogong, berarti kita sealumni ya Mbak. Ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak punya hafalan? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Nah, kalau seperti itu kemungkinan besar itu Mbak bisa ya lewat coba ke UIN itu jalur beasiswa tahfidz. Nah, adapun tadi kan orang tua Mbak kan gak ngizinin ya. Iya. Jadi apakah kan kayak tadi orang tua Mbak gak ngizinin, Mbak udah meyakinkan orang tua belum? Belum sih, tapi udah pasrah gitulah. Udah pasrah. Iya. Seperti itu. Jadi Mbak udah ngerasa pasrah bahwa Mbak itu nggak akan dulu untuk sekarang nggak kuliah dulu. Nah, kalau kalau planning pertama nggak tercapai ya, planning pertama itu kan kuliah ya tadi ya. Planning yang kedua itu tahfidz. Nah, otomatis kan kalau yang kuliah nggak dulu, berarti yang mau diambil sama Mbak itu tahfidz dulu. Kalau boleh tahu mau tahfidz di mana? Di Darut Tauhid Bandung. Di Darut Tauhid Bandung. Udah coba daftar? Sudah daftar. Nah, kalau masalah ke tahfidz, orang tua mengizinkan atau enggak? Alhamdulillah orang tua sudah mengizinkan. Tapi setelah kemarin mama diwawancara oleh pihak pesantrennya, dan katanya harus tahfidz 2 tahun di sana, dan setelah lulus itu wajib untuk mengabdi dan harus siap gitu dipindahkan ke pulau, ke luar pulau gitu. Jadi setelah itu mama bimbang gitu.
ya jadi bimbang gitu. Jadi bimbang lagi orang tua untuk mengizinkan. Iya. Apalagi ditambah Zahra ini kan perempuan ya, Iya, otomatis apa sih kekhawatiran orang tua itu lebih besar gitu ya. Iya. Berarti dapat diambil kesimpulan dari sesi konseling kali ini, yang pertama adalah tadi permasalahan yang Mbak pengen kuliah, tapi orang tua tidak mengizinkan karena masalah ekonomi. Iya, betul. Saya akan memberikan beberapa solusi untuk Mbak gitu ya. Apalagi kan saya juga kuliahnya di Bandung, jadi otomatis sedikitnya saya mempunyai informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang ada di UIN Bandung. Nah, untuk apa sih yang Mbak bisa lakukan atau nanti bisa Mbak coba dulu. Yang pertama itu kan ada yang sekarang dibuka kan masih apa sih jalur mandiri ya. Jalur mandiri itu kan ada jalur mandiri Tafid. Nah, nanti setelah Mbak dinyatakan lolos ke UIN lewat jalur mandiri Tafid itu, selain Mbak nggak perlu ngekos, jadi orang tua juga nggak perlu khawatir masalah itu. Soalnya di UIN sendiri ada beasiswa asrama, jadi ada asrama khusus yang tahfidz gitu ya. Itu apa keringanan yang pertama. Lalu yang kedua juga beasiswa itu banyak. Sebelumnya Mbak apa sih mendapatkan bantuan nggak dari pemerintah kayak kartu Indonesia Pintar gitu? Iya, Punya. Iya. Nah, apalagi ini Mbak punya apa sih kartu Indonesia Pintar, itu peluang buat bisa kuliah itu kalau Mbak udah dinyatakan lulus di UIN itu sangat besar. Soalnya di UIN itu ada beasiswa KIP, di mana per semesternya itu justru kita yang dikasih uang. Selain UKT-nya dibayar, kita juga mempunyai uang saku. Nah, dari sana juga justru kita bisa mengasih kepada orang tua. Nah, mungkin itu ya beberapa solusi yang bisa diberikan nanti apabila Mbak mencoba lagi berkomunikasi lagi sama orang tua, buat meyakinkan orang tua supaya orang tua juga mendukung bahwa Mbak pengen kuliah, tapi Mbak juga udah pastilah nggak mau merepotkan orang tua. Pasti Mbak juga kan akan mencari beasiswa nanti gitu ya. Nah, boleh diyakinkan lagi bahwa di UIN itu banyak beasiswa-beasiswa gitu ya. Nah, adapun untuk kesimpulan kami yang kedua yang masalah tahfidz tadi kan awalnya orang tua Mbak itu kan mengizinkan ya. Namun setelah tahu dari pihak sana bahwa Mbak nggak bisa pulang selama 2 tahun, ditambah langsung harus mengabdi di 2 pulau Jawa, yang otomatis memberatkan hati orang tua Mbak untuk memberikan izin kembali ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau seperti itu, gini aja Mbak, kalau solusi yang saya tawarkan, kalau Mbak udah yakin sama pilihan Mbak mau tetap tahfidz di sana gitu ya, Mbak yakin, Mbak ngerasa bisa ngejaga diri Mbak gitu walaupun jauh dari orang tua, coba Mbak banyak-banyak berdoa gitu ya. Lalu juga soalnya kan kita juga tahulah ya keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Nah, otomatis kita juga jangan kekeh sama keinginan kita kalau orang tua tidak meridhoinya. Nah, adapun untuk solusi yang kedua yang bisa Mbak lakukan itu dengan cara sholat istikharah, meminta yang terbaik dari Allah gitu ya. Soalnya kan bisa jadi menurut Mbak itu ini yang terbaik gitu ya. Tapi menurut Allah sebaliknya, ini tuh nggak baik buat Mbak. Namun sebaliknya juga bisa jadi menurut Allah itu baik, tapi menurut Mbak nggak baik gitu ya. Kan kita juga menginginkan yang terbaik untuk kita menurut kita, yang terbaik juga menurut Allah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang bagaimana perasaan Mbak Zahra setelah kita melakukan sesi konseling kali ini? Alhamdulillah setelah mendengarkan solusi dari Teteh, alhamdulillah sudah ada pencerahan gitu ya. Yang tadinya down banget gitu, nggak kuliah nih gimana gitu. Tapi setelah mendengarkan ada beasiswa gitu, alhamdulillah nanti insya Allah dicoba. Dan ya setelah ya dan untuk tahfidz insya Allah nanti menguatkan langkah lagi gitu, insya Allah bisa gitu, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi intinya meminta yang terbaik dari orang tua, yang terbaik buat diri sendiri, yang terbaik menurut Allah ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ini. Adapun nanti apabila mendapatkan kebingungan lagi, Mbak Zahra boleh berkonsultasi lagi kepada saya ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.